di hidupmu, tak akan terjatuh. Bangkitlah dan tersenyumlah, kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Selamat datang. Saya ucapkan kepada teman-teman di sini sudah pada masuk ya, alhamdulillah. Ada 28 peserta. Kita sembari nunggu teman-teman yang lain, kita dengarkan terlebih dahulu musik pembuka pada pagi hari ini. Aku kirim ini ya, PowerPoint-nya ya. Nah, Kang Ahdar, aku kirim PowerPoint ya. Nah, itu ya. Udah. Kita masuk ya, Kang. Kang Ahdar, aku kirim PowerPoint. Oke, masuk ya. Yuk. Ini ada Bu Heni Kristiawati. Selamat pagi semuanya, ada Bu Inang, Al, Bu Bintang, Pak Purnada, Kak Karina, semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat beserta salam. Semoga selamanya senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini para ayah bunda sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bahagia. Iya, oke, saya panggilnya kakak-kakak ya, karena mungkin tidak terlalu berbeda jauh gitu ya usianya. Oke, kakak-kakak semuanya, kalau misalkan saya tanya
bagaimana kabarnya atau apa kabarnya hari ini. Nah, kakak-kakak semuanya boleh di-unmute dan jawab sukses mulia. Oke, boleh ya? Saya coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses Sukses mulia. mulia. Amin ya. Saya ucapkan terima kasih nih untuk kakak-kakak semuanya yang pada pagi menjelang siang ini sudah hadir di acara Talking Talking kita. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Kenapa? Karena biasanya hari Sabtu itu enaknya ngapain nih? Monggo, ada yang mau jawab? Hari Sabtu itu weekend enaknya ngapain biasanya? Mau jawab di langsung unmute boleh, di kolom chat boleh. Hari Sabtu itu weekend biasanya enaknya ngapain? Olahraga. Olahraga, tidur nih. Wah, Rebahan. rebahan ya, kulineran. Wih, Belanja. belanja. Wah, Masya Allah ya. Nah, kakak-kakak semuanya, Masya Allah luar biasa sekali. Saya apresiasi yang sangat luar biasa untuk kakak-kakak semuanya pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Kenapa? Karena biasanya pada hari Sabtu weekend itu enaknya tiduran, rebahan, kulineran. Tapi kakak-kakak semua yang hadir pada saat ini meluangkan waktunya untuk ikut talking-talking bersama kami. Maka dari itu berikan aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Oke, Masya Allah. Oke, kakak-kakak semuanya, perkenalkan saya Ahmad Darputni. Insya Allah pada hari ini saya akan memandu acara Talking Talking bersama pemateri kita, Cak Romi. Oke, sebelumnya acara Talking Talking ini apa sih? Ada yang sudah tahukah? Atau mungkin ada yang sudah pernah mengikuti sebelumnya? Masih belum ada yang bersuara? Oke, kakak-kakak semuanya yang bekerja, monggo silakan. Talking Talking adalah sebuah enrichment happy counselor yang mana ini adalah program dari Academy Trainer untuk memfasilitasi para alumni happy counselor untuk mengembangkan skill counselingnya dan juga skill menjadi pembicaranya. Nah, maka dari itu di event Talking Talking ini akan ada sesi counseling gratis bersama para alumni terbaik happy counselor. Jadi, Talking ini event publik, terbuka, siapapun boleh ikutan. Dan kalau misalkan ada saudaranya, ada temennya yang lagi mempunyai permasalahan dalam hidupnya, boleh ikut Talking. Karena di acara Talking ini bisa konsultasi secara gratis bersama para alumni terbaik Happy Counselor. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung ke sebelum kita panggil pemateri kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ditenangkan hatinya, dinetralkan dulu. Bismillah, kita akan berdoa sejenak sebelum kita ke pemateri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi menjelang siang hari ini, kami akan mengadakan acara Talking. Titip dan temani acara ini, ya Allah. Berikan kami dinding pemahaman untuk bisa memahami materi pada hari ini. Dalam 2 menit ke depan, saya persilakan teman-teman untuk berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Silakan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semuanya, mari kita sambut, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Romi Ansyarullah. Silakan. Cak Rom. Masih unmute ya. Siap. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Saya melihat pesertanya ada berapa orang ini nih?
Sangat banyak sekali. Kayaknya ini dari seluruh dunia ya. Ada berapa? Ada 70 berapa ini, Kang Ahdar ini? Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Ada 77 orang luar biasa dari seluruh dunia ya, dari seluruh Indonesia dan Sukses Sabang. mulia. Oke, sukses mulia, Mantap. luar biasa. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semuanya disukseskan dan jangan lupa juga kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesuksesan kita bukan malah membuat kita menjadi tidak mulia, tetapi kesuksesan kita malah menjadi semakin membuat kita semakin mulia, begitu ya. Mohon maaf, mohon izin, saya melihat ada beberapa mentor-mentor saya di sini. Ada Pak Kurnada juga. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Mohon maaf, muridmu ini kayaknya lancang untuk apa namanya presentasi di hadapan Bapak. Anggap saya sebagai seorang apa namanya seorang mentor, sebagai seorang menti ya, yang sedang muhadharah di hadapan panjenengan semuanya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat ya. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan supaya kesehatan kita digunakan supaya kita bisa lebih banyak bersyukur. Seperti misalnya nikmat mata, kita bisa melihat pemandangan yang indah untuk bisa kita syukuri. Betapa alam ini begitu sangat indah. Kalau seandainya alam aja udah indah, maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu adalah indah. Allah itu indah dan sangat menyukai kepada keindahan. Kita juga diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ke tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kebiasaan teman saya yang sangat luar biasa. Kebetulan teman saya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginjakkan kakinya di banyak tempat, di banyak negara. Ternyata motivasinya sangat sederhana sekali. Dia ingin bersujud di tempat itu. Bayangkan betapa indahnya dia bisa bersujud di Rusia. Betapa indahnya dia bisa bersujud di Pulau Kangean, pulau yang sangat kecil dekat Madura itu ya. Dia juga sangat luar biasa bersujud. Betapa indahnya sujudnya ketika dia bersujud di depan Ka'bah. Dan itu motivasi sangat sederhana sekali. Saya ingin merasakan betapa khusyuknya saya bersujud di banyak bumi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Begitu pula dalam hal kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas. Setidaknya kita bisa terus memperbaharui keimanan kita dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Mari kita mengucapkan la ilaha illallah terlebih dahulu dalam hati kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan mengucapkan la ilaha illallah, semangat kita untuk beribadah menjadi semakin kuat dan semakin dahsyat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan suri tauladan kita. Semoga ketika kita membutuhkan syafaat nanti Rasulullah mengenali kita begitu ya. Tentu saja akan sangat menyedihkan ketika kita sudah caper kepada Rasulullah dan udah yakin banget bahwa kita akan mendapatkan syafaat begitu kan. Tiba-tiba ketika kita berada di depan Rasulullah, Rasulullah tidak mengenal kita begitu kan. Dan ini tentu saja menjadi kegalauan yang kayaknya sudah tidak ada lagi solusinya begitu. Oleh karena itu teman-teman semuanya mari kita perbanyak sholawat kita. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengenal kita bahkan ketika beliau tidak pernah ketemu dengan kita tetapi beliau akan mengenal kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, seringkali kita menemui kejadian-kejadian yang mungkin kurang nyaman teman-teman semuanya ya. Nah ini PowerPoint-nya sebenarnya sederhana sekali ya. Kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam hal proyek misalnya, kita berharap bahwa proyek itu akan jatuh ke tangan kita. Kita sudah yakin betul kan, kita sudah lobby, kemudian juga portofolio kita juga sudah bagus sekali. Apalagi juga memang beberapa orang, bahkan hampir semuanya, yang itu kemudian berinteraksi dengan proyek kita, hampir semuanya mereka puas dengan pelayanan kita, begitu kan? Begitu juga dalam persaingan kerja. Saat kita percaya diri dengan portofolio kita bahwa portofolio kita juga bagus dan atasan kita pun juga ketika bekerja dengan kita mereka selalu puas begitu kan. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ternyata yang terpilih adalah orang-orang yang secara kompetensi di bawah kita begitu kan. Tentu saja dalam hal perjodohan juga sama begitu kan. Saya hari ini sedang menulis cerita tentang seorang wanita yang menjalani ta'aruf 10 kali, 1 kali menolak lamaran laki-laki dan 8 kali dia ditolak oleh laki-laki. Bayangkan luar biasa kan? Bahkan penolakan yang sangat-sangat luar biasa menyakitkan adalah ketika undangan hampir tersebar, catering sudah dipesan, dan tempat sudah di-booking.
Dan akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dia ingin membenahi si perempuan itu, tetapi laki-laki ini mengakhiri begitu ya. Dan luar biasa, hari ini kemudian dia menjadi pemilik beberapa sekolah dan alhamdulillah juga dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang luar biasa penyabar dan secara usia memang di bawahnya si perempuan itu begitu ya. Luar biasa. Apalagi hari ini teman-teman semuanya seperti Pilpres yang meskipun hari ini kita belum bisa melihat hasil konkretnya, kita menunggu dari KPU yang pasti kita harus ikut apapun keputusan yang terjadi begitu kan. Tetapi banyak orang yang sudah patah arang begitu kan, ketika jagoannya itu di quick count itu kalah. Dan yang paling menohok adalah ketika banyak caleg-caleg dengan segala upaya yang sudah dia lakukan, apakah dia merawat konstituen, membantu segala kebutuhannya seperti sampai hal-hal teknis, misalnya menguruskan BPJS, mengadakan pengobatan gratis, membangun desa seperti papingisasi, bahkan kemudian melobi APBD supaya proyek-proyeknya itu jatuh ke desanya, bahkan ditambah lagi juga dia membangun tim sukses yang pastinya biayanya jauh lebih mahal daripada skincare. Ternyata pada hari H, tim suksesnya kocar-kacir karena lobby kompetitor, dan konstituennya acak-acakan karena masuk angin. Saya tidak perlu menjelaskan ya masuk angin itu bagaimana ya. Saya kira Bapak Ibu semuanya paham apa ini maksud dengan masuk angin. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa ketik tuh di bawah ya, kira-kira bagaimana perasaan-perasaan yang terjadi pada diri Anda, atau juga mungkin Anda melihat teman Anda yang hari ini benar-benar kecewa karena itu harapannya itu ternyata realitasnya tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Silakan Anda bisa mengetikkan di situ. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi untuk kita bahas kembali begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman semuanya? Yang terjadi adalah ada keterkejutan yang sangat luar biasa. Awalnya yakin tetapi berakhir dengan miskin jiwa. Tentu saja banyak kemudian variasi-variasi kejiwaan yang muncul gara-gara hal ini. Misalnya yang pertama adalah ada perasaan-perasaan bersalah. Kenapa tidak bersungguh-sungguh untuk berjuang? Atau yang kedua, yang paling menarik adalah ada penyesalan. Kenapa saya harus ikut kontestasi seperti ini? Duit sudah keluar banyak, tapi hasilnya tidak ada. Ini investasinya melebihi investasi bodong gitu. Atau yang ketiga, misalnya ada amarah. Saat suaranya dibajak oleh kompetitor, apakah kompetitor itu di dalam partai atau di luar partai? Yang keempat misalnya, kecewa mengapa kemudian orang-orang yang satu tim ternyata tidak bekerja keras seperti halnya dirinya. Dan yang paling mengerikan adalah teman-teman semuanya, ada trauma yang berkepanjangan sehingga muncul yang dinamakan sebagai trauma politik. Mungkin kalau bahasa sini, wes toh, ora usah politik-politikan, isinya bajingan kabeh begitu ya. Kalau ini bahasa-bahasa di sini ya teman-teman semuanya, gak usah politik-politikan, semuanya maling semuanya begitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, harga beras, cabai, bawang, BBM itu ditentukan oleh politik. Jangan lupa juga teman-teman semuanya, aset negeri ini ditentukan juga oleh lobby-lobby politik begitu ya. Kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya? Kita tidak terlalu banyak berdiskusi ya. Kita akan banyak tanya jawab saja. Saya kira paparan ini tidak akan saya perdalam. Ini hanya memantik kemudian obrolan-obrolan sehingga kemudian siapa tahu dan obrolan-obrolan itu bisa meringankan beban-beban kita. Kalau misalnya di antara kita ada yang mengalami persoalan-persoalan psikologis, terutama ketika sudah jelas bahwa hasil setelah dihitung ternyata aku kayaknya kalah deh begitu. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya? Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu semuanya untuk bisa membaca buku yang sangat luar biasa. Bentar. Bukunya ini seperti ini teman-teman. Nah, ada yang bukunya ini ditulis oleh Bunda Sofi dan Babe Jamil ya. Judulnya Engaging Communication. Dan ini sangat-sangat luar biasa bagus begitu, sangat-sangat direkomendasikan untuk membaca buku ini, apalagi harganya juga murah. Nah, silahkan tanyakan aja ke admin ya, kira-kira harganya berapa dan bagaimana cara pemesanannya, gitu ya Mas Adar ya. Ada beberapa hal teman-teman semuanya, minimal ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti adalah heart purification ya, atau mungkin bahasa tasawufnya itu adalah kita berbicara tentang tazkiyatun nafas begitu ya, atau membersihkan hati. Yang pertama adalah terkait dengan aspek acceptance. Acceptance itu bahasa Jawa ya, bahasa Inggrisnya itu nrimo. Kalau bahasa Italinya itu nampi. Menerima apapun yang sudah menjadi garis perjalanan kita. Acceptance adalah start dari segala perubahan dan awal dari segala perbaikan teman-teman semuanya. Anda bisa membaca buku yang cukup bagus juga, judulnya itu Lalat dan Sampah karya Muhammad Natif Khailani. Betapa banyak klien-klien ruqyah dia tidak sembuh bertahun-tahun karena dia memelihara sampah-sampah yang ada di dalam jiwanya.
Dan sumber semuanya, sumber sampah-sampah itu semuanya diawali ketika dia tidak menerima, ketika dia tidak acceptance. Di situ teman-teman semuanya. Dan itu kemudian seringkali juga saya ketemu dan orang-orang, dan ketika datang ke rumah saya, dia ngoceh terus. Dan akhirnya kemudian saya bertanya, sebenarnya sampean tuh ke rumah saya mau ngoceh atau mau healing? Kalau tetap mau ngoceh, ya udah saya dengerin, nggak apa-apa. Tapi tidak akan saya healing, begitu kan? Akhirnya kemudian dia jawab, ya udah kalau begitu saya mau healing. Oke, kalau sudah begitu, Anda sudah memiliki keputusan yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda nerima dan kejadian yang sudah Anda alami? Aku tidak nerima, gitu. Oke, ngoceh lagi, begitu kan? Tetapi kemudian berbeda ketika saya tanya, apakah kemudian level Anda, penerimaan Anda terhadap kejadian tersebut di angka berapa? Aku di angka 10. Semakin besar angkanya, semakin tidak nerima, dan semakin kecil angkanya, semakin nerima. Apakah Anda ingin kemudian menurunkan derajat, ingin kemudian menerima kejadian itu? Mas Romi, bantu saya supaya saya bisa menerima kejadian itu. Nah, ini apa yang terjadi teman-teman semuanya? Salah satu tanda seseorang itu sudah menerima kejadiannya adalah ketika dia berhenti untuk tidak menyalah-nyalahkan orang lain dan tidak menyalah-nyalahkan kejadian. Nah, kurang lebih begitu teman-teman semuanya ya. Nah, kalau begitu kawan-kawan semuanya, banyak orang yang kecewa karena menerima perlakuan dari temannya yang dianggap tidak tahu diri. Banyak orang yang dendam karena temannya yang sudah dia anggap sebagai saudara ternyata menyakitinya. Banyak orang bahkan memilih untuk tidak menikah selamanya setelah wanita ataupun laki-laki yang dia sukai ternyata memilih orang lain. Saya ada teman juga, usia 45 tahun, dulu-dulunya dia naksir pada cewek, dan akhirnya ternyata cewek itu tidak naksir balik, begitu kan? Yang terjadi adalah dia menikah dengan tetangganya, dan apa yang terjadi? Wes toh, aku nggak akan nikah selamanya. Gitu. Teman-teman semuanya, dengan menerima hal yang tidak disukai, menerima kenyataan bahwa Anda tidak terpilih, itu akan begitu mudah membuat Anda menyerahkan kembali hal-hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya prinsipnya adalah semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah, ada kata-kata Abu Thalib. Nanti ada 3 kali saya akan menyebutkan quote-quote indah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, begitu ya. Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Namun, jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku jauh lebih berbahagia. Karena yang pertama itu adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Oke, Anda bisa ngetik-ngetik ya. Kira-kira apa curhatan-curhatan Anda, dan kemudian bagaimana kemudian insight-insight Anda ketika saya berbicara tentang hal ini, begitu kan. Silahkan Anda tuliskan begitu sebanyak apapun, terserah. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, tidak ada yang melarang, begitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman semuanya terkait dengan acceptance adalah maka fokus apa yang bisa kita kendalikan teman-teman semuanya. Di dalam hidup ini kan ada 2 hal. Pertama, hal yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kesemrawutan jiwa terjadi ketika kita mencoba mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya cuaca. Lagi banyak-banyak kerjaan, malah hujan. Gitu kan. Kita seringkali begitu kan, mengeluh kan gitu ya. Atau yang kedua kemudian mengatur perasaan orang lain, terutama dalam hal bertetangga misalnya ya. Pagi-pagi sudah nyetel dangdut kenceng banget. Pagi-pagi bukannya ngaji, malah dangdutan kan begitu kan. Termasuk juga teman-teman semuanya, kita mengendalikan keputusan politik orang lain. Ya Allah, kamu itu udah dibantu, kurang apa coba? Kok bisa lo milih orang lain? Kan keluar kata-kata itu, begitu teman-teman semuanya. Nah, kalau begitu kawan-kawan semuanya, kedamaian itu terjadi ketika kita fokus mengatur apapun yang bisa kita kendalikan. Dalam hal tetap tersenyum, meskipun kita tidak terpilih, maka pilihannya tetap apakah Anda akan mengendalikan apapun yang bisa Anda kendalikan, atau Anda tetap ngeyel mengatur apapun yang tidak bisa Anda kendalikan. Pilihannya adalah, dalam hal ini, apakah Anda memilih untuk terluka, atau Anda memilih untuk sembuh? Apakah Anda memilih untuk marah-marah atau Anda memaafkan? Apakah Anda tetap memilih untuk mengotori status WA Anda, media sosial Anda, dan umpatan-umpatan karena Anda tidak terpilih, begitu kan? Atau Anda memilih untuk berdiam diri, kemudian menepis sejenak sampai kemudian Anda berproses menyembuhkan gelora-gelora kejiwaan yang ada di dalam batin Anda? Adapun teman-teman semuanya, yang berada di luar kendali Anda adalah Anda serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu teman-teman semuanya, kembali lagi kepada teman-teman yang hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak disenangi, terutama dalam hal ini kemudian Anda ternyata bukan Anda yang terpilih,
maka pilihannya adalah Anda mau menyembuhkan diri Anda sendiri atau Anda terus meneracau kemana-mana, begitu kan? Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa teman-teman semuanya, yang itu bisa menjadikan inspirasi bagi Anda semuanya. Apapun respon Anda, itu tidak akan merubah hasil yang telah ditentukan. Anda mau marah-marah, ya sama aja responnya, hasilnya begitu juga, begitu kan? Atau Anda malah banyak tersenyum, dan hasilnya juga tetap seperti itu, begitu kan kawan-kawan semuanya. Kalau gitu pilihannya itu terserah pada diri Anda. Hanya saja teman-teman semuanya, ketika Anda belum acceptance, sebaiknya Anda tidak melanjutkan kepada sesi selanjutnya. Misalnya taking in good dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda, oke, saya siap menerima apapun yang terjadi pada diri Anda, duit saya yang cukup banyak dan kemudian saya percaya kepada seseorang dan ternyata duit itu malah dibawa kabur, begitu kan? Apakah Anda tetap marah-marah atau Anda nerima? Toh juga duit Anda tetap dibawa kabur, begitu kan? Nah, kalau Anda oke, Mas Romi, saya akan menerima kejadian itu. Tolong bimbing saya. Oke, masuk yang kedua, gitu ya. Bentar, mohon izin saya melihat-lihat dulu kira-kira responnya bagaimana. Oke, teman-teman yang mau, ini banyak sekali nih, ada 15 message ya, luar biasa. Ada Pak Indrawan, oke, thank you banget. Wait. Saya lihat dulu. Saya baca-baca dulu teman-teman semuanya. Oh, ada sedih, Pak, akhirnya mau balik. Enggak, kita umum-umum aja Bapak Ibu semuanya ya. Ya, tidak hanya harus politik begitu kan. Saya udah order Shopee, oke, luar biasa. Ordernya bagaimana? Oke, nanti akan dijelaskan ya teman-teman semuanya ya, Pak Indrawan. Oke, saya lanjutkan kembali kawan-kawan semuanya. Ini tidak hanya melulu tentang politik teman-teman, cuma karena waktunya pas terkait dengan politik, maka mungkin akan banyak di politik. Tetapi ini juga bisa dibahas pada hal-hal yang lain, misalnya aku kadung naksir sama seseorang, tapi ternyata dia milih orang lain begitu kan. Aku sudah melobi orang-orang supaya pekerjaan itu jatuh ke tangan saya, ternyata kok tidak ke saya begitu kan. Atau juga mungkin aku berharap banget bisa bekerja sama dengan si A, ternyata si A malah bekerja sama dengan si B. Nah, itu saya kira banyak banyak opsi yang bisa kita pakai begitu ya. Nah, setelah itu selesai, setelah proses acceptance selesai, teman-teman semuanya, karena acceptance ini kan menjadi apa namanya, menjadi start, menjadi awalan dari semua proses-proses perubahan yang ada. Nah, ketika kemudian awalan atau start ini sudah bisa dituntaskan, maka masuklah hal yang kedua, yaitu taking in good. Yakni kira-kira apa hal positif yang bisa kita ambil? Mungkin kalau bahasa teman-teman kita adalah apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, gitu kan? Pastinya ada hikmah yang bisa diambil. Setiap kekalahan, ketidakterpilihan ataupun apapun namanya, sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa ada hal yang harus kita benahi kembali. Apakah pelayanannya belum maksimal, budget yang kurang tertata rapi, atau pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang terus diisi oleh kemaksiatan demi kemaksiatan, silaturahim yang kurang masif, atau hal yang lain-lain. Selalu saja ada hikmah yang terjadi di belakang kejadian apapun begitu ya. Kata Sayyidina Ali, ini kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apapun yang menjadi milikmu akan kamu temukan dengan sendirinya. Rezeki jauh lebih tahu diri Anda di mana dibandingkan Anda tahu di mana rezeki itu berada. Bisa jadi teman-teman semuanya, ketika Anda terpilih, yang terjadi malah menjadi masalah yang besar. Suatu ketika ada orang yang marah-marah, sopirnya kena marah, cuaca kena marah, kemudian macet-macet juga kena umpatan begitu kan. Orang-orang yang di sekeliling dia pun juga merasa tidak nyaman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata dia ketinggalan pesawat, teman-teman semuanya. Nah, akhirnya kemudian dia marah-marah, muring-muring terus begitu ya. Padahal sebenarnya dia muring-muring juga tetap pesawat itu akan meninggalkan dia, dan dia sabar nerima pun juga dia pesawat itu tetap akan meninggalkan dia. Tapi kemudian hal ini menjadi berubah ketika 30 menit kemudian ada kabar bahwa pesawat yang awalnya mau dia tumpangi itu ternyata jatuh. Tentu saja kita pun juga perlu melihat seperti ini juga begitu kawan-kawan semuanya. Bisa jadi ketidakterpilihan kita malah membuat kita menjadi pengusaha besar. Atau mungkin ketidakterpilihan kita menjadi guru yang menginspirasi. Gara-gara mungkin aku tidak nikah sama dia, akhirnya kemudian aku menjadi seorang penulis novel yang luar biasa. Aku kemudian menuliskan semua kegalauan-kegalauan yang terjadi pada diri aku, membuat novel yang sangat luar biasa indah, sehingga kemudian menjadi bestseller, begitu kan? Nah, akhirnya teman-teman semuanya bisa jadi juga kita pun menjadi seorang motivator yang memberikan dampak perubahan setelah kita melalui proses yang sudah kita lakukan, yaitu pembersihan, begitu kan? Atau juga terkait dengan orang-orang yang terjadi pada teman saya ini. Ada seorang perempuan yang kemudian menjalani proses ta'aruf 10 kali, 1 kali nolak laki-laki, dan kemudian 8 kali ditolak perempuan, dia ditolak oleh laki-laki. Apa yang terjadi kawan-kawan semuanya? Hari ini dia ingin menginspirasi, bahkan dia hampir mau bunuh diri. Banyak orang di luar sana gara-gara kemudian ditolak oleh
orang yang dia sukai kemudian malah gantung diri, dia kemudian menginspirasi. Dan apa yang terjadi kawan-kawan semuanya? Jam terbang dia semakin ada di mana-mana. Ada 4 negara yang sudah dia kunjungi. Kalau pulau-pulau besar semuanya sudah dia datangi, begitu kan? Semuanya dia lakukan untuk menginspirasi orang bahwa bangkit. Aku pernah hampir bunuh diri. Kalau soal misalnya pasangan, aku pernah ditolak oleh 8 laki-laki dan bahkan undangan sudah hampir tersebar dan kemudian catering sudah dipesan, tempat juga sudah dipesan. Kurang apa coba? Aku hampir mau bunuh diri, begitu. Kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Jadi yang kedua adalah ambil sisi positifnya. Yang pertama adalah nerima, yang kedua ambil sisi positifnya, yang ketiga setelah nerima selesai kemudian Anda bisa mengambil hikmah juga. Yang ketiga adalah grow, latih kembali menjadi lebih baik lagi. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Suatu hal baik akan menantimu di depan, sehingga kamu pun lupa bahwa kamu pernah merasakan sakit yang selama ini kamu jalani. Yakin terus jalan teman-teman semuanya. Setelah melalui proses nerima atau acceptance, dalam hal tasawuf itu mungkin dinamakan sebagai proses taholi ya. Dan kemudian masuk ke proses kedua, di mana kemudian masuk proses tahali, begitu kan? Yaitu mengisi hal yang baik dan terus membenahi hal-hal yang berada di dalam ruang kendali Anda. Masuk terakhir adalah tajali. Kita fokus pada action. Apa yang bisa aku lakukan supaya aku move on? Apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa lebih bangkit maksimal lagi? Semua kejadian akan selalu menimbulkan respon yang berbeda-beda. Orang yang pernah dibully, bisa jadi dia akan menjadi seorang pembuli. Itu yang pertama. Atau yang kedua, responnya adalah dia akan trauma selamanya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman semuanya, karena dia merasakan bahwa dibully itu pedih, bahwa dibully itu tidak nyaman, akhirnya dia mendirikan yang dinamakan sebagai trauma center untuk mengajarkan bagaimana cara move on dan bangkit dari masalah. Dalam hal ketidakterpilihan juga sama. Kita bisa mengambil sisi-sisi positifnya. Kita bisa kerja kembali dengan lebih maksimal, kemudian jadi lebih masif lagi, sehingga kemudian keluarga pun juga mendapatkan dampak yang lebih baik, begitu kan? Pada saat yang sama juga kita belajar lagi terkait bagaimana kemudian geopolitik yang ada. Dan jangan lupa juga, sejelek apapun caleg, ini kita bicara tentang politik, teman-teman semuanya, pasti jaringannya akan membanyak, begitu kan? Karena sering ada pertemuan. Anda ketemu dengan bupati, Anda ketemu dengan KPU, Anda pun juga ketemu dengan caleg-caleg yang hari ini terpilih. Jangan lupa teman-teman semuanya, mereka membutuhkan jasa Anda. Daripada terpuruk menangisi kejadian yang sudah terjadi, mengapa tidak bangkit, membuka jendela, lihatlah alam di luar sana yang begitu cerah, anak-anak yang tulus memeluk Anda, istri Anda selalu membuatkan kopi kepada Anda, bahkan orang tua yang selalu menerima Anda seutuhnya, kawan-kawan semuanya. Bangkit, banyak hal yang bisa Anda lakukan daripada Anda terus meratapi kekalahan yang ada pada diri Anda. Kawan-kawan semuanya, mungkin ini ada yang sepakat ataupun tidak. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib berkata begini, dan yang terbaik adalah menjadikan Anda menjadi lebih baik. Meskipun Anda tidak terpilih, fokuslah untuk menjadi orang yang lebih baik versi Anda daripada versi yang sebelumnya. Begitu teman-teman semuanya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, supaya kita bisa berdiskusi lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah itu Cak Romi. Oke. Mantap, Kang Romi. Oh, Iya. Masya Allah ya, materinya apa ya, sangat menginspirasi sekali. Banyak hal-hal yang tadinya belum terfikirkan gitu kan. Tadinya mungkin masih dalam sesi galau, tapi sekarang ada sedikit pencerahan yang wah iya ya, dipikir-pikir daripada menangisi keterpurukan lebih baik bangkit untuk terus tetap tersenyum, memberikan cinta kepada orang-orang terdekat yang selalu ada untuk kita semuanya. Oke. Baik kakak-kakak semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nih, monggo silakan yang ingin bertanya untuk raise hand atau mau di kolom chat, tapi diusahakan yang raise hand terlebih dahulu. Silakan. Ada yang ingin bertanya kan? Wah, ini udah paham semuanya ini nih, pada hebat-hebat semuanya nih. Silakan tulis di kolom chat. Oke. Oke, nih ada Mas Bagus. Silakan Mas Bagus, monggo. Oh, Mas Bagus Prasetyo, luar biasa, keren. Assalamualaikum, Kang Romi. Waalaikumsalam, sehat? Suara saya terdengar jelas ya?
Oh, sangat jelas. Alhamdulillah. Oke. Kang Romi, Ya, matur nuwun atas materinya luar biasa hari ini. sama-sama. Eh, Artinya ini jadi pembelajaran ya baru lah buat kita semua. Atau mungkin bahkan ini masalah-masalah yang juga sering dihadapi oleh klien kita yang datang ke kita gitu. Ya, Saya itu pernah beberapa kali ngadepin gitu. Artinya bukan cuman dalam dalam koridor terpilih atau tidak terpilih begitu. hmm, Cuman hmm, dalam koridor lebih luas bahwa eh, mereka sedang sedih atau meratapi yang mereka alami saat ini. Nah, terus kemudian artinya dengan paradigma yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Romi, kita mesti menerima segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini pastilah yang terbaik gitu. Nggak mungkin Allah ngasih yang nggak baik gitu. Karena kan apa yang di mata kita jelek bisa jadi di mata orang lain di mata Allah halo, baik begitu baik. ya. Asal. Dan begitu pun sebaliknya. eh Kadang nih ada 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 teman-teman kita yang juga mentok begitu. Artinya iya aku percaya dengan kaidah kayak begituan begitu. Tapi Ya, ya, yang kali ini aku mentok deh. Kayaknya ini bukan yang terbaik untukku gitu. ya, Nah, ya. ngadepinnya kayak begitu artinya juga mungkin kita suatu saat juga akan ngalamin juga Hmm, Kang Rumi ya, ya, dengan kejadian yang mungkin ya berbeda level mungkin ya. ya, ya, ya. Nah, Benar, yang benar. udah belajar kayak begini, pastinya kita juga udah sedikit banyak menjalankan kaidah tersebut dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita ketemu dengan masalah yang ya berbeda level, sampai kemudian Ya, kita ya, juga sendiri mentok begitu ya. Keyakinan-keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu ya pasti yang terbaik, nggak mungkin nggak. Allah nggak mungkin nggak ngasih yang terbaik. Allah juga nggak mungkin ngasih masalah yang tanpa solusi gitu. yes, betul. Nah, kemudian ketika mentok nih, kita sudah jenuh, udah jengah, udah terpuruk begitu ya. Ibarat kata ada kejadian yang dimana kita jatuh tertimpa tangga gitu. Iya, iya, Dan kemudian kita nggak bisa, seakan-akan kita nggak ada lagi nih solusi nih. Aku udah mentok nih, udah semuanya tak jalani, tapi ternyata masih aja kita dalam posisi yang apa ya, nggak nggak beruntung mungkin. gitu. Ya, Pernah beruntung. gitu. Gimana tuh Mas Romi? Oke. Artinya kita buat diri kita dulu lah. Nah, Artinya iya, iya, iya. Nah, mindset apa yang mesti kita masukin ke dalam diri kita, ya, ya, ataupun kalau misalkan kita dapat klien kayak begitu, ya, gimana bantunya? Gitu. ya, Itu oke. aja Kang Romi. Oke, Itu siap. aja. Thank Allah you. khair. Kang Bagus, thank you. Gimana, Kang Adar? Halo, moderator. Kang Oh, Adar. silakan langsung dijawab, Cak. Langsung Oh, dijawab ya. Oke, jadi betul. biasanya konselor itu ketika orang datang kemudian curhat pada diri kepada seorang konselor atau psikolog, biasanya konselor itu pernah mengalami terlebih dahulu gitu. Para pengusaha-pengusaha yang kemudian dicurhati, biasanya pengusaha itu pernah ditipu begitu kan, atau juga mungkin para ustadz-ustadz yang pernah terkena musibah, biasanya kemudian solusi-solusi yang diberikan itu lebih wise, lebih bijak, dan kemudian lebih deep begitu, lebih dalam dan menyentuh pada kejiwaan begitu. Kalau saya melihat kepada apa yang terjadi, biasanya saya menakar gitu kan. Ini kira-kira ada di fase mana? Mudahnya begini, ada 3 fase yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan bahan untuk mengukur. Pertama adalah fase healing, yang kedua fase meaning, yang ketiga adalah empowering. Fase healing itu berarti dia masih di fase penyembuhan. Ini bisa ditulis teman-teman semuanya ya. Fase healing, yang kedua meaning, yang ketiga empower. Fase healing tandanya dia itu masih teriak-teriak, ibaratnya itu orang kalau masih asam lambung itu masih di UGD begitu kan, dia masih di rumah sakit, jadi kemudian wajar kalau kemudian dia terus-menerus mengeluh, ya Allah ini gigi saya kok sakit, ya Allah ini perut saya kok kapan sembuhnya begitu kan. Ada salah satu hadis, mohon maaf ini mohon dikoreksi ya kalau misalnya salah. Kalau seandainya kita berkata, aduh aku kok sakit, dan itu kemudian bisa membuat seseorang itu ringan sakitnya, begitu kan, deritanya, maka itu diperbolehkan, begitu kan.
Nah, itu diperbolehkan. Nah, kalau ada orang yang terus mengeluh, kalau kemudian ada orang yang terus kemudian menyampaikan kekecewaannya, berarti kemungkinan dia ada di fase healing, begitu. Maka Anda bisa bertanya, ini kira-kira mau disembuhkan atau tidak? Ini kita itu Anda ini mau tetap memelihara luka atau Anda tetap ingin bisa bangkit? Nah, itu pertanyaan di situ, begitu kan. Nah, yang kedua, setelah kemudian dia proses healing itu sudah selesai, oke deh Mas Romi, saya mau healing. Oke Mas Bagus, saya mau bangkit nih. Nah, ketika sudah bangkit, dilihat dulu nih, kira-kira dia banyak mengeluh apa tidak? Ketika dia keluhannya semakin sedikit, dia sudah mulai menerima, ya deh kayaknya ini saya ada salahnya deh di situ. Ya, mungkin Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik, begitu kan. Baru kemudian masuk kepada pemaknaan yang kedua. Meaning, kira-kira ibroh apa yang bisa aku dapatkan dari kejadian ini? Karena banyak orang-orang pengusaha-pengusaha sukses itu terjadi ketika dia ditipu, gitu. Atau yang kedua, kemudian dia disingkirkan oleh saingannya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ketika kemudian proses meaning itu oke, kayaknya terjadi. Kenapa? Karena saya kesalahan-kesalahan di sini. A, B, C kesalahannya di sini. Oke, saya ternyata kurang hati-hati. Oke, saya ternyata overconfident. Saya terlalu pede, begitu kan. Ketika itu sudah ditabulasi, oke, maka kemudian masuk ke yang ketiga adalah growth. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa lebih melenting lagi, kalau kata Pak Bambang Pacul, gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, ketika ada orang-orang yang kemudian datang ke rumah kita, selalu saja kita berikan powerful question. Pertanyaan-pertanyaan yang yang sangat bertenaga gitu kan. Powerful question itu adalah, Anda kira-kira maunya begini terus atau kira-kira mau bangkit? Ya, ini kan salah orang. Ya, aku kan orang miskin. Ya, kayaknya aku kan nggak ngerti apa-apa. Oke, kayaknya ini ada di fase healing nih, begitu kan. Dan kawan-kawan semuanya, banyak orang yang tidak sembuh karena meloncat langsung. Contohnya begini, orang-orang jelas dikecewakan, orang-orang jelas tidak dipilih, orang-orang kemudian secara finansial itu jelas dirugikan, dan dia berkata, ya Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya, Allah memilih saya untuk mendapatkan ujian besar, begitu kan? Padahal di dalam jiwanya itu ada gejolak-gejolak yang harus dikeluarkan. Tetapi antara mulut dengan kemudian dengan hati itu berbeda. Padahal sebenarnya boleh kok kemudian mengeluarkan semua kekecewaan-kekecewaan yang ada, asal Anda tidak nyampah di mana-mana. Anda pilih orang-orang yang kira-kira kalau aku ngomong itu tidak akan rahasia aku ini akan tersebar kemana-mana. Pilih begitu kan? Oke Mas Romi, saya boleh nggak sih nyampah di rumah kamu? Boleh, silakan. Kemudian sampahnya itu dikeluarkan semuanya, setelah dikeluarkan semuanya baru gimana Mas? Sekarang sudah plong. Alhamdulillah Mas, thank you banget, aku udah plong sekarang. Banyak orang kemudian melewati proses-proses itu, akhirnya apa yang terjadi kawan-kawan semuanya? Yang terjadi adalah dia langsung melewati prosesnya. Dan dia kemudian apa yang terjadi? Dia bersembunyi di balik kata-kata spiritual dan dia pura-pura baik, begitu. Kalaupun misalnya Anda tidak terjadi, Anda tidak menemukan orang yang bisa kemudian membuat, aku di mana sih aku nggak bisa nyampah nih, begitu. Anda juga bisa mencari kertas. Anda cari kertas, 1 lembar, 2 lembar, atau beberapa lembar, begitu kan. Dan silahkan Anda tuliskan semuanya, semua gejolak-gejolak batin yang ada di dalam diri Anda, begitu kan. Anda tuliskan semua kekecewaan Anda, kesopakan Anda, kesedihan Anda, silahkan. Kalaupun boleh, kalaupun mau Anda, silahkan tuliskan kata-kata kepada yang terhormat tetangga saya yang telah mengambil ini. Kepada yang terhormat famili saya yang telah ini. Anda tuliskan semuanya. Aku tidak menyangka orang yang sudah aku baiki, aku sudah bantu kamu, ternyata kamu tidak membantu balik. Yang terjadi adalah kamu menusuk aku di belakang. Setelah kemudian tulis semuanya, saya menulis 20 lembar teman-teman semuanya. Untuk mengeluarkan semua kesumpukan-kesumpukan yang terjadi pada diri saya. Bahkan lebih, karena 20 lembar itu bolak-balik teman-teman semuanya ya. Bukan 1 lembar, tapi bolak-balik. Bisa jadi itu total semuanya itu 50 halaman. Setelah itu ya Allah aku plong, thank you banget. Akhirnya kemudian kertas itu saya bawa, saya robek-robek, saya bakar. Selamat tinggal masa lalu. Aku memilih untuk bahagia. Adapun semua kekecewaan-kekecewaan, kesumpungan-kesumpungan biarlah menghilang beserta dengan api yang membakar. Begitu kurang lebih Pak Bagus. Jadi sebenarnya kita lebih banyak mendengar dan kemudian menakar kira-kira dia itu ada di posisi mana. Gitu. Kalau dia di posisinya itu di posisi healing, maka Anda tanyakan kira-kira emosi yang paling dominan terjadi pada diri Anda itu apa. Oke, aku kayaknya marah deh. Oke, skornya berapa? Skornya ada 10. Mau diturunkan apa tidak? Oke, mau diturunkan. Oke, baru kemudian Anda curhat, keluarkan semua amarah-amarah Anda.
Setelah selesai, kira-kira sekarang skornya berapa amarahnya? Masih 10 atau malah jadi 20? Oh, Mas Romi, enggak. Aku sekarang udah 4, alhamdulillah. Mau diturunkan lagi apa enggak? Oh, mau. Oke, silahkan keluarkan amarahnya. Dikeluarkan semuanya, seret. Kira-kira angkanya berapa sekarang? 1. Baru kemudian Anda pandu. Mas Romi, misalnya kalau saya menjadi klien Pak Bagus, Mas Romi, amarah itu wajar manusiawi karena setiap orang diberikan amarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau seandainya Anda marah, kira-kira kejadian Anda itu yang terjadi pada diri Anda apakah akan ada perubahan? Nggak ada perubahan. Sementara Anda tersenyum, kira-kira kejadian itu akan berubah apa enggak yang sudah terjadi pada diri Anda? Nggak berubah. Tapi coba Anda tetap marah, kira-kira dunia semakin gelap nggak? Ya semakin gelap. Oke, kalau begitu coba Anda senyum. Rasakan dunia ini semakin indah nggak? Iya Mas, iya Pak Bagus, hari ini menjadi semakin indah, aku juga menjadi semakin semangat. Kalau begitu pertanyaannya, Anda tetap marah atau tersenyum? Aku mau tersenyum. Itu pertanyaan yang luar biasa, namanya powerful question. Begitu Pak Bagus ya? Kayaknya makanannya enak nih Pak Bagus. Oke, Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Dapat gitu inti dari Kasih Kang Romi, mantap itu. Teori Sama-sama. baru buat saya. Ibarat Siap. kata, ibarat kata ada orang yang ketusuk, pisau, kemudian masuk UGD, dibiarkan untuk cabut pisaunya dulu gitu ya. Mungkin ngeluarin sakitnya dulu gitu ya. Iya, karena sebenarnya kan kejadian itu tidak akan berubah. Yang bisa kita rubah adalah perasaan kita. Begitu. Maka masuk ke yang tadi yang saya sampaikan, fokus pada apa yang bisa dirubah, bukan pada fokus apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Gitu, Kang Adar, thank you. Ya. Pak Untuk Bagus, thank you. pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Pak Sisma Yuda dari Palembang. Monggo, silakan Pak. Halo, Kang Yuk. Roni. Oh ya, Pak. Ya, sudah terdengar suara saya, Kang Romi? Oh, Pak Sisma Yuda, siap. Wah, Ya, kelihatannya lagi di kantor ini, Pak ya. Ini di kantor Iya. KPU atau di mana nih? ya di kantornya Suzuki, Pak, di Oh, luar Tamrinnya biasa. Oke. Palembang. Ya. Luar biasa. Saya suka sama Suzuki karena awet. Iya, jadi bertahun-tahun dipakai, mesinnya tetap enteng ya. Sampai kita bosan ya. Lanjut, Tadi Pak. menarik sekali, Kang Romi pembahasannya terkait dengan bagaimana kita menyikapi suatu hal yang sudah kita inginkan, namun kita tidak bisa mencapainya. Tadi ada yang menarik, ada 3 hal tadi, healing, meaning, dan empowering. Saya tertarik sekali dengan step-step yang disampaikan Kang Romi nih. Tadi kan sudah sekelebat tuh dijelaskan terkait dengan healingnya, kemudian bagaimana mencari sebuah meaningnya. Nah, kira-kira dari yang empowering ini, langkah-langkah stimulasi ke dalam diri kita untuk bisa berdaya kembali itu apa saja sih kira-kira, Kang Romi? Mungkin tadi masih sedikit terbahas, jadi Oke. bagaimana kita bisa raise up lagi ataupun bisa berdaya kembali. Oke. Mungkin seperti itu, Kang Romi. Hatur nuhun, Oke. Kang. Ya, sama-sama, Kang Sis. Oke, luar biasa. Gimana, Kang Adar? Silakan langsung dijawab, Cak Rom. Langsung dijawab. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, luar biasa. Saya kira semua orang itu pernah mengalami ya. Cuma kadang-kadang bingung ini kira-kira aku harus bagaimana begitu ya. Saya tetap meyakini bahwa manusia itu seperti mobil metik ya. Tidak diapa-apain tetap akan maju gitu ya. Ya, mungkin beberapa orang bilang bahwa semua orang butuh dorongan, semua orang butuh motivator. Sebenarnya motivator terbaik itu adalah dirinya sendiri. Bahkan kemudian ketika kita membutuhkan bimbingan, sebenarnya diri kita pun juga bisa membimbing gitu kan. Karena kenapa? Karena dalam diri kita itu adalah kumpulan dari DNA orang-orang hebat di masa lalu kita begitu ya. Coba bayangkan kawan-kawan semuanya ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang sejarah nenek moyang kita, betapa kemudian nenek moyang kita itu adalah para pelaut yang hebat begitu kan. Atau juga para petarung-petarung yang sangat luar biasa juga. Bahkan kemudian kita masukkan ke dalam konteks keislaman misalnya, betapa kemudian para ulama-ulama juga orang-orang hebat. Dan itu kemudian terkumpul di dalam DNA yang hari ini hadir pada diri Anda. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, saya meyakini ketika proses healing dan meaning itu selesai, maka inspirasi itu akan Anda bingung kira-kira milih yang mana nih inspirasinya. Karena semuanya bagus, begitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, ketika kok tidak ada inspirasi, berarti Anda sebenarnya masih ada di fase healing. Harusnya Anda sembuhkan dulu, karena kenapa ada hijab? Ada sesuatu yang menutupi diri Anda, sehingga Anda tidak tampil menjadi the best versi diri Anda. Begitu kan? Jangan lupa kawan-kawan semuanya bahwa emosi negatif itu adalah rem rezeki Anda, rem nasib Anda.
Begitu. So sebenarnya kalau begitu apa yang harus dilakukan? Oke, saya udah merasa healing nih, aku sudah juga dapat meaning nih. Oke, Anda cuma tinggal butuh duduk diem dan kemudian oke, apa yang harus dilakukan besok supaya aku mendapatkan profit. Mesti selama Anda tidak ada trauma, misalnya Anda pernah dipecat gara-gara tidak achieve begitu kan. Selama Anda traumanya sudah beres, maka akan banyak data-data yang kemudian bertebaran dalam diri Anda. Oke, temui si ini, oke silahkan Anda lakukan ini, Anda silahkan promosi di medsos dan lain sebagainya akan bertebaran di sini. Atau setidaknya teman-teman semuanya, ketika fase empowering itu sudah ada, yang harus Anda lakukan adalah cari orang-orang yang bisa membimbing Anda supaya Anda bisa melenting lebih tinggi lagi. So sebenarnya orang-orang yang di empowering ini yang harus dilakukan adalah butuh mentor. Butuh mentor. Kalau orang di healing butuh siapa? Butuh konselor, butuh psikolog. Selama Anda pasiennya itu di psikolog, ya sorry itu saya. Mentornya itu masih nanti dulu lah, jangan semuanya begitu kan. Ketika proses kemudian Anda sudah membereskan diri Anda, kemudian semua sampah-sampah dalam jiwa juga sudah beres begitu. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang itu risihnya itu gampang sekali gitu ya. Kemarin subuh motornya dicuri. Beberapa hari kemudian udah dapat motor baru loh. Luar biasa kan? Dan tak kenapa solusinya selalu ada begitu kan. Ternyata ketika saya tanya apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kuncinya adalah dia nerima bahwa motornya sudah dicuri. Bahwa itu dia nerima bahwa memang bukan jatahnya dia lagi begitu kan. Dia nerima betul apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baik ataupun buruk. Dan kemudian ketika dia sudah nerima dan kemudian dia sudah rileks dan kemudian fase-fase healingnya, misuh-misuhnya mungkin ya kalau ada atau juga kekecewaannya sudah dia keluarkan lewat sujud-sujudnya. Dan kemudian ketika itu sudah selesai Anda bangkit dengan penuh senyuman. Entah kenapa 3 hari kemudian dapat mobil. 3 hari kemudian malah dapat motor yang jauh lebih baik begitu kan. So kalau Pak Sis ini yakin dan percaya pada kata-kata saya bahwa manusia ini seperti mobil metik, yang itu tanpa ada dorongan akan maju juga dengan sendirinya, maka proses yang harus dilakukan adalah bersihkan dulu. Ketika Anda merasa mandek, berarti ada sampah-sampah di dalam pikiran, ada sampah-sampah di dalam hati Anda yang membuat rem Anda, nasib baik Anda menjadi tertarik. Begitu, ketarik handremnya. Jadi sebenarnya, please kalau Anda sudah berada di fase empowering, carilah mentor yang akan melentingkan diri Anda. Begitu. Dan jangan lupa teman-teman semuanya satu hal yaitu yang harus dibahagiakan adalah istri Anda. Orang-orang yang pelit dengan istrinya, orang-orang yang pelit dengan anaknya, biasanya rezekinya juga akan pelit. Sebaiknya Anda kembali kepada istri Anda kembali ke anak Anda, peluk mereka, dan kemudian yuk kita ngopi-ngopi di mana, begitu. Insya Allah percaya, diganti duitnya. Begitu Pak Sis. Thank you. Oke, Kang Adar. Oke, ini untuk satu penanya terakhir ya, Pak Oke, Rusdaniel. siap. Namun sebelum ke Pak Rusdaniel, izin ada sedikit informasi untuk para konselor. Silakan di-rename dulu namanya sesuai dengan nomor urutan konselornya. Di sini sudah ada beberapa yang di-rename. Ada, sesuai nomornya 1_nama atau 1:nama. Dan untuk para konselingnya yang sudah daftar Tumbabita, silakan di-rename juga konsul_ atau konsul spasi nama untuk memudahkan kami untuk nanti masukkan ke breakout room. Untuk kakak-kakak yang konselor silakan rename namanya nomor nama. Untuk yang mau konseling silakan konsul spasi nama. Silakan untuk Pak Rusdaniel. Silakan Pak. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ya, saya Rusdaniel. Alhamdulillah di bulan keempat saya di Aceh. Boleh. Jadi menarik bicara soal fase healing, learning, dan empowering ya. Ya. Nah, jadi ini curhat sedikit nih, Kang Romi. Jadi awal sebelum penempatan di Aceh itu kan saya sudah susun banyak sekali plan. Banyak plan yang saya buat, ternyata pada saat diterapkan ternyata beda antara yang kita rencanakan dengan realita yang ada di lapangan gitu kan. Nah, sehingga
terkadang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan atasan kita gitu ya, rencana-rencana kita akhirnya yang udah kita susun jadi mentah semua gitu ya, sehingga berantakan lah. Tambah lagi eh, tingkat literasi dan juga kompetensi dari teman-teman di daerah ini ternyata berbeda, dan itu yang Yes. membuat semua rencana jadi tidak berjalan mulus. Nah, sehingga selain itu juga ada masalah-masalah lain seperti permasalahan interpersonal lah di antara sesama anggota tim, Kang. Nah, sehingga bicara soal healing, meaning, dan empowering ini berarti kita sebagai seorang konselor, kalau katakanlah tadi healing, kita juga harus bisa menggunakan skill kita sebagai seorang terapis ya, Kang, ya, sebelum Ya. kita menggali sebenarnya apa sih ini menjadi kendala. Karena yang saya lihat sebenarnya kan nggak ada orang yang tidak termotivasi. Tadi Kang Robi juga sempat bilang kan, motivasi itu dari dalam dirinya sendiri ya, Kang, ya. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan sebenarnya apa nih yang menjadi pokok permasalahannya dia, sehingga kok dia nggak mau ya upgrade skillnya atau kompetensinya gitu ya, Ya, atau kok dia nggak mau ya menambah literasinya, padahal itu kita butuhkan loh gitu ya. Nah, sehingga ya, ya. dalam 4 bulan ini yang terjadi adalah saya kok kayak ngerasa kerja sendiri gitu ya, karena eh, beberapa hal yang tim lakuin kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya, atau sementara dari pimpinan harapannya besar sekali nih untuk segera apa namanya melesatlah di awal tahun gitulah, kira-kira gitu, Kang. Masukannya, Kang. Makasih, Kang. Oke, siap. Oke, Kemana Kang Adar? Cak Rom, untuk penanya terakhir dijawab Oke. terlebih dahulu. Oke, siap. Langsung ya, saya jawab ya. Tunggu. Oke, makasih banget Kang Rus, luar biasa ini pertanyaannya, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, hal yang banyak terlewati sebelum kita berbicara, sebelum kita berdialog dengan bawahan kita adalah mindful listening. Kira-kira mindful listening itu adalah kita mendengarkan sisi-sisi yang mungkin tidak sempat dia ekspresikan. Suatu ketika saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang itu nikah 2 kali dan pernikahan yang kedua pun juga amburadul begitu ya. Dan awalnya saya banyak bicara, ternyata saya salah begitu ya. Akhirnya kemudian saya menerapkan satu hal, yaitu saya mencoba untuk mindful listening. Saya benar-benar fokus diri saya, HP saya simpen, dan kemudian saya hadir utuh, sadar penuh, dan kemudian ngobrol bersama dengan dia. Saya mencoba kemudian menangkap apa-apa yang tidak diomongkan. Justru mungkin skill yang paling baik adalah kita perlu mengerti apapun yang tidak dia omongkan sebenarnya. Karena untuk berbicara itu pasti banyak layer-layernya, banyak hijab-hijabnya ya. Terutama misalnya seseorang itu harus menjaga nama baik, terus juga supaya image-nya juga tetap bagus, maka kemudian itu diekspresikanlah berupa omongan-omongan yang itu menjaga marwah dia. Tetapi kita coba mempelajari dengan mindful listening itu, kita dengarkan seutuhnya sampai kemudian akhirnya saya dapat data bahwa seseorang itu mengalami trauma. Begitu. Kenapa seorang itu mengalami trauma, dan trauma itu lagi-lagi menjadi rem itu ibaratnya itu kalau handrem itu ditarik begitu, sehingga kemudian orang itu tidak mau membaca, sehingga kemudian setiap dia berinteraksi dengan wanita selalu saja penuh kekerasan. Ternyata setelah dicek dengan melalui mindful listening, kita mencoba mendengarkan seutuhnya, ternyata dia mengalami kekerasan yang sangat luar biasa di masa kecilnya begitu ya. Dan tentu saja ini juga hal yang sama juga, saya ketemu dengan orang yang sama, dan kemudian dia itu begitu perfeksionis, begitu idealis, begitu kan, setiap organisasi yang dia tangani, itu kalau di perusahaan bagus, tetapi ketika berbicara di luar perusahaan malah amburadul, begitu ya. Dan ternyata setelah saya cek betul, ternyata saya mindful listening, dan ternyata saya menangkap bahwa dirinya itu seorang pencemas, dan dirinya itu seorang orang yang mudah panik. Setelah saya cek betul, ternyata dia diasuh bukan oleh orang tuanya, bukan oleh ibunya, bukan oleh ayahnya, tetapi seringkali dititipkan kepada orang lain, begitu ya. Maka yang terjadi adalah dia menjadi sangat takut salah, sehingga muncul perfeksionis. Nah, akhirnya kemudian coba ngobrol-ngobrol, akhirnya kemudian bukan perfeksionisnya, kecemasannya itu dia cabut, kemudian traumanya pun kita healing, akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian melesat kembali menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, begitu ya. Nah, dalam setiap penolakan-penolakan terhadap kebaikan, penolakan-penolakan kemajuan, tugas kita adalah cek kira-kira di mana remnya itu. Karena ketika remnya itu sudah dilepas, itu dia akan melesat dengan cara yang luar biasa, begitu kan? Dan ini tugas seorang leader. Dan biasanya adalah yang membuat rem itu
diangkat atau ditarik itu biasanya adalah trauma. Contoh misalnya, aku udah kerja keras tapi kok tidak dianggap oleh leader. Aku sudah punya inisiatif tapi yang terjadi adalah inisiatif saya dipakai oleh seseorang untuk jelek-jelekin saya, begitu kan? Aku sudah bekerja maksimal, tapi yang terjadi adalah teman saya yang pendiam malah yang menjadi leader, begitu, yang menjadi atasan. Itu kan sumber-sumber trauma semuanya. Dan kita bisa ngobrol sama dia, Kang, yang kita kerjakan itu mungkin tidak selalu akan berimpact atau berimbas kepada kenaikan karir Anda. Bisa jadi anak Anda tidak sakit, pasangan Anda menjadi sayang sama Anda. Bisa jadi itu adalah impact totalitas Anda ketika Anda bekerja. Begitu kan? Bisa jadi kemudian bahwa ada orang-orang yang, ini kalau menurut bahasa orang Blitar nih ya, kalau bahasa orang Jawa Timur, duit setan akan dimakan oleh setan. Begitu. Duit setan itu bagaimana? Ketika kita nyuap, ketika kita nyogok, ketika apapun begitu kan, sehingga orang-orang baik tersingkir. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang naik dengan cara-cara setan seperti ini, apa yang terjadi? Banyak sekali pembayaran-pembayaran. Contoh misalnya, istrinya kemudian minta cerai, anaknya sakit-sakitan, banyak kasus dan lain sebagainya, begitu kan? Dan itu yang harus diyakinkan kepada teman-teman kita bahwa Kang, yang kita kerjakan itu semuanya berimpact kepada diri kita, berimbas kepada diri kita. Begitu kan? Pembayarannya gimana? Bisa jadi anak kita yang akan mendapatkan limpahan-limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita total. Banyak kiai-kiai yang kemudian tirakat yang kencang sebenarnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk keturunannya, dan hasilnya banyak. Jangan-jangan hasil-hasil baik kita hari ini sebenarnya kita ngunduh dari karma-karma baik orang tua kita karena wiridnya kuat, tidak pernah nipu orang, dan kemudiannya kalau bekerja begitu total, begitu. Itu yang harus disampaikan sehingga kemudian traumanya menjadi terangkat kembali, begitu. Jadi Kang, jenengan Kang Rus harus mindful listening, kira-kira apa nih menjadi sumber traumanya, sehingga kemudian dia nggak mau belajar, literasinya juga banyak, literasinya juga kurang, begitu. Karena manusia kan sebenarnya dalam diri manusia itu tumpukan-tumpukan traumanya begitu banyak. Semakin tua semakin berat traumanya. Dan Akang sebagai leader tentu saja pahala luar biasa ketika bisa melesatkan seseorang ketika sudah diselesaikan traumanya. Dan ini bukan tugas yang, mohon maaf, bukan tugas yang ringan, tetapi mulia sekali. Gitu Kang Rus. Mohon maaf tidak saya bahas detail ya, karena agak panjang kalau detail. Siap, siap. Udah dapat benang merahnya, Kang. Thank you, Oke, thank Kang you. ya. Siap. Ya, makasih Kang Romi. Sama-sama. Oke. Kang Adar, silakan Kang. Wah, ini ada yang baca lagi nih, Kang Rahmat ini nih. Ketika ada yang memaki-maki dan memojokkan kita, respon kita nerima dulu atau lawan, Coach. Itu suka-suka Anda, Kang. Kalau misalnya Anda ternyata nerima dulu, Anda cek kira-kira hasilnya bagaimana. Kalau dengan menerima, kemudian Anda membuat lebih baik, Anda tampak lebih dewasa, kemudian spiritual Anda lebih baik, sebaiknya Anda terima. Tapi gara-gara kemudian gara-gara Anda memukul orang, akhirnya kemudian Anda malah dipenjara, malah membuat trauma dan lain sebagainya. Saya kira aneh kalau kemudian Anda memilih itu. Gitu Kang Konsul ya, Kang Rahmat ya. Thank you. Mangga Kang Ahdar. Sang Ahdar sepertinya nge-freeze sekarang. Kenapa, Bu? Sang Ahdar sepertinya lagi nge-freeze. Oh, nge-freeze. Oh iya iya. Udah. Oh, Mau yang punya agenda ini Kang Ahdar ini. Kang Ahdar masuk lagi. Oke, yuk. Silakan Kang. Kabur-kaburan kamar awal Kang. Halo? Ayo, mungkin ada penggantinya, teman-teman. Oke, sini saya udah masuk lagi tapi lewat HP. Mohon maaf ya, laptopnya nge-lag ternyata. Oh, siap, mangga. Bu Mita banyak yang nge-freeze keluar ya. Oke, teman-teman semuanya, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah untuk sesi materi dan tanya jawab cukup. Untuk selanjutnya ada sedikit informasi bahwa setelah ini kita akan masuk dalam sesi konsultasi. Terdengar dengan jelaskah suara saya? Jelas. Oke, saya coba. Oke. Untuk selanjutnya ada sedikit informasi untuk para konselor, silakan.
Oke, dan untuk sebelum kita closing, sebentar. Kang Adam suaranya kurang jelas, Kang. Oke, sudah kembalikah jaringannya? Udah masuk. Oke, mohon maaf di sini ternyata sinyalnya agak kurang ini ya. Hmm. Bismillah. Oke, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah sesi materi dan juga tanya jawab telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan awetkan terlebih dahulu oleh Mbak Yola. Oke, yang bisa open cam silakan kita awetkan terlebih dahulu. Mbak Yola, sudah siapkah? Kita instruksi nunggu Siap. dari Mbak Yola ya. Oke, Kang Aidar untuk yang di laptop boleh di mute dulu Kak, soalnya suaranya timpang tindih. Ya. Oke, kita mulai ya buat fotonya. Gaya ekspresif, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Allahu Akbar. Ganti gaya, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah Kang Ahdar, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yola. Nah, teman-teman, karena ini ternyata masih banyak yang ingin konsultasi, tapi untuk sesi konsultasinya kami batasi karena hanya untuk 30 konselor dan konseling saja. Namun, jangan khawatir. Untuk teman-teman yang pengen konseling tapi belum berkesempatan bisa konseling pada hari ini, teman-teman bisa chat Mbak Mita. Nanti Mbak Mita akan memberikan informasi mengenai program-program dari Academy Trainer. Dan juga para konselor ini adalah lulusan-lulusan dari program Happy Counselor. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar konseling, seputar program-program Academy Trainer, boleh chat Mbak Mita. Dapat dimengertikah, dapat difahmikah, atau misalkan ada yang ditanyakan mengenai program-program dari Academy Trainer ini, atau misalkan ada yang pengen konsultasi, silahkan menghubungi Mbak Mita yang tadi pagi mengirimkan link Zoom-nya ke kakak-kakak sekalian. Oke, baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita tutup, sebelum kita memasuki sesi konseling, insya Allah nanti Mbak Yola akan membantu kakak-kakak yang akan konseling dan juga kakak-kakak konselor. Jadi harap sekali lagi untuk para konselor namanya silahkan di-rename dulu nomor spasi nama, dan untuk para konselingnya nama spasi konseli. Sebelum kita masuk sesi konseling, insya Allah setelah ini kita tutup acaranya, lalu kita akan masuk ke dalam sesi breakout room masing-masing. Satu konselor dan juga satu konseling. Oke, kita tutup dulu. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk teman-teman yang mau konseling, silahkan untuk tetap stay. Insya Allah nanti Mbak Yola akan menginvite ke breakout room-nya masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir di acara Talking Talking. Untuk teman-teman dari para konselor, untuk tetap stay, dan untuk para konselingnya juga, untuk tetap stay, insya Allah Mbak Yola akan masukkan ke roomnya masing-masing.
Terima kasih Kak, izin untuk live ini. Oh ya, silakan Bu Heni, makasih. Ya, kasih. Hitamkan putihku, tak gelapkan apapun. Kau bisa Kang Romi, tentukan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, belum open video. jalan Masih di mana? Gresik ya? Rumah Tasik, Oh, Tasik. asal Tasik. Oh, Tinggal di Blitar. tinggal. Oh, lah ya, tinggal di Blitar kan ya? Ya, tinggal. Aslinya Tasik. Lagi sibuk program apa, Kang? Gimana kan? Lagi sibuk program apa? Lagi nulis. Ini mudah-mudahan 2 pekan lagi masuk ke penerbit. Masya Allah. Ya nulis kan orang yang 10 kali ditolak itu. 9 kali ditolak ta'aruf. Mau bunuh diri juga gitu. Lulus SD jadi pembantu. Masya Allah. Ya, Ah, ya. mantap. Iya. Boleh Ini di-spill nanti judulnya, Kang? Memeluk jiwa, pelukan jiwa. Oh, pelukan jiwa. Ya. Kalau udah terbit, spill ya, Bang. sekarang. Oh, siap. Soalnya nanti kalau misalkan ada yang belum, kalau ada yang belum masuk ke breakout room, bilang aja gitu, Ya. mau consulting gitu. Oke. Saya buka ya breakout roomnya. Siap.